Kisah awal mula penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari tanahmu. Nantinya sebagian dari mereka patuh kepadaku, dan sebagian lainnya ada yang durhaka. Barang siapa yang taat, akan aku masukkan ke surga, dan barang siapa yang membangkang ia akan ku masukkan ke neraka." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Ketika Jibril datang, bumi langsung bersumpah dan berkata, "Demi Allah, jangan engkau mengambil bagian dariku, jika hanya untuk menjadi bagian ahli neraka." Hal ini menjadikan malaikat Jibril kembali, ia tidak menjadi mengambil tanah bumi. Ia bermunajat kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bumi telah bersumpah dan berlindung dengan namamu. Aku tidak jadi untuk mengambilnya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambilnya, tetapi ia juga tidak berhasil, karena sumpah bumi yang diucapkan padanya. Pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israel. Sesampainya di bumi, Israel menancapkan tombaknya sehingga bumi berguncang. Ketika tangan Israel hendak mengambil tanahnya, bumi kembali bersumpah sebagaimana ia bersumpah kepada malaikat Jibril. Malaikat Israel menjawab, "Wahai bumi, perintah Allah lebih baik untuk dilaksanakan daripada sumpahmu." Israel meneruskan untuk mengambil tanahnya. Ia ambil tanah dari 4 arah bumi, dan juga mengambil tanah dari bagian gunung dan bagian dataran rendah. Ketika usai, tanah itu ia bawa ke hadapan Allah. Allah berkata kepada Israel, "Mengapa kamu bisa mengambil? Bukannya bumi sudah bersumpah dan berlindung dengan namaku? Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib dipatuhi, dan aku hanya takut kepadamu." Mendengar jawaban malaikat Israel, Allah berkata kepadanya, "Kalau gitu engkau aku jadikan malaikat pencabut nyawa dari para makhluk. Sebelumnya tidak ada satupun malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa." Allah memerintahkan Israel untuk meletakkan tanah tersebut di pintu surga, yang kemudian diambil oleh malaikat Ridwan untuk mencampurnya dengan air telaga dari surga. Setelah dicampur tanah itu dibiarkan selama 40 tahun sehingga mengeras menjadi tanah-tanah liat. Kemudian dibiarkan 40 tahun lagi, sehingga dijadikan bentuk jasad yang baik. Imam As-Salabi berkata, ketika tanah Adam telah dicampur, Allah menghujaninya dengan air kesedihan selama 40 tahun. Kemudian disusul air hujan kebahagiaan selama tahun penuh. Hal inilah menjadikan kebanyakan manusia di dunia lebih banyak berduka daripada bahagia. Setelah semua proses selesai, Allah menampakkan bentuk fisik Nabi Adam. Tingginya sekitar 60 zirok, dan ia diberikan 360 urat besar, dan 240 urat kecil, 12 ruas-ruas, dan di kepalanya terdapat 7 lubang. Sungguh Allah zat sebaik-baiknya pencipta. Ibnu Abbas berkata, ketika Adam masih berupa tanah liat, iblis menghampiri dan memukul perut Nabi Adam. Pukulan itu berbekas hingga menjadi pusar. Penyebab iblis memukul pusar Nabi Adam, ia ingin tahu apakah Nabi Adam bisa dimasuki apa tidak. Ketika iblis mengetahui bahwa fisik Nabi Adam bisa dimasuki, ia pun masuk dan menjelajahi semua anggota tubuh kecuali hati. Iblis tidak diizinkan memasuki hati Nabi Adam, karena ia adalah tempat ibadah kepada Tuhannya. Sehingga dikatakan iblis masuk melalui peredaran darah manusia, bukan hati. Diriwayatkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ruh menolak untuk masuk ke jasad Adam. Ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mau masuk ke tempat yang sangat gelap?" Allah terus memerintahkannya sampai 3 kali. Akhirnya ruh masuk ke jasad Nabi Adam dalam keadaan tidak senang. Allah berfirman kepada ruh, "Wahai ruh, seandainya kamu masuk ke jasad Adam dalam keadaan taat, niscaya engkau keluar dalam ketaatan. Tetapi aku sudah mengetahui bahwa engkau akan masuk dalam keadaan terpaksa dan keluar juga dalam keadaan terpaksa." Ketika ruh masuk melalui otak Nabi Adam, ruh berputar-putar selama 100 tahun, kemudian ia turun kepada 2 mata Nabi Adam. Kedua mata Nabi Adam pun terbuka, dan ia mulai melihat jasadnya seperti tanah liat yang mengering. Kemudian ruh turun lagi ke 2 lubang dalam hidung Nabi Adam. Hidungnya pun bisa menghirup udara, mulai sejak itu ia pun bernafas.